Ya, seperti kita ketahui bahwa apa yang kita kerjakan sebagai desainer itu adalah tentang penciptaan nilai dari satu pemecahan masalah. Jadi kita mendesain sesuatu pasti itu sebagai solusi atas problem, ya, pemecahan masalah dari manusia, ya. Desain harus bisa membuat manusia hidup dengan nyaman, dengan bahagia, ya. Dan itu ada sisi-sisi baik dari desain. Seringkali desainer berhadapan dengan klien yang tidak memahami tentang desain proses, ya. Desain dipikirnya itu kayak beli kerupuk, ya, jadi ke warung bayar selesai gitu. Padahal banyak aspek-aspek yang mempengaruhi agar desain ini bisa sesuai dengan tujuannya. Buku ini sebenarnya berfungsinya nggak hanya untuk klien ya, ataupun dari swasta ataupun pemerintah, tapi justru untuk para desainer itu sendiri. Jadi cara untuk membuat dunia desain itu menjadi sama pemahamannya baik dari pelakunya maupun klien-kliennya gitu ya. Desain itu sendiri itu bisa menjadi bagian dari instrumen pemerintah memberikan apresiasi kepada para pelaku desain. Bagaimana sebenarnya kita juga ingin meningkatkan marwah para desainer, meningkatkan edukasi, dan juga meningkatkan apresiasi pada para pelaku desain khususnya. Apa yang menaikkan marwah profesi desain itu menjadi tugas masing-masing dan bukan hanya menjadi tugas asosiasi untuk memperjuangkan ini gitu ya. Salah satu yang bisa dilakukan yang tentu saja itu hal yang hari demi hari harus dilakukan oleh desainer, yang memperbaiki kualitasnya. Ya pasti tadinya dari nggak tahu, terus kemudian belajar lebih tahu lagi, terus kemudian dibentuk oleh permasalahan-permasalahan, terus kemudian menemukan komposisi bagaimana sih caranya kemudian memberikan value pada diri kita dan pada proyek desain kita gitu. Kalau di proyek desain grafis misalnya terutama branding, runutannya mungkin bisa sangat panjang gitu. Mungkin di buku ini dipaparkan gitu kan dari A sampai Z. Tapi sebenarnya dari A sampai Z itu bisa jadi nanti bisa dari Z bisa balik lagi ke A gitu. Makanya seperti di sini dibilang bahwa kalau dari pihak klien biasanya ada yang namanya redefinisi gitu. Dimana bisa jadi setelah proyeknya sudah jadi bisa aja balik ke awal lagi. Ternyata memang secara solusi bukan itu yang tepat. Setelah hasil diskusi dengan klien akhirnya kita harus mengulang lagi. Nah ketika kita mengulang lagi sebenarnya apakah kita harus sudah dibayar ataukah tidak. Nah mungkin poin-poin itu juga yang nanti ke depannya sangat penting buat para desainer ataupun pihak klien yang sedang melakukan sebuah proyek desain gitu. Gimana sih caranya ngasih harga desain tuh? Yeah. Dan itu menjadi keresahan yang mungkin terkristal. Terus kemudian ini kayaknya harus dibikin bukunya, dibikin panduannya gitu. Kita harus bisa ya gimana mengapresiasi apa yang kita kerjakan, ya. Kalau kita udah bisa mengapresiasi apa yang kita kerjakan, tentunya orang lain juga akan lebih menghargai kita gitu. Kebijakan desain di sini ngomonginnya adalah etika profesi dan kekayaan intelektual. Dalam konteks sebenarnya ini aspek legal perangkat lunak. Bisa jadi kliennya menggunakan software bajakan, bisa jadi juga desainernya yang menggunakan software bajakan. Nah keduanya itu menurut saya sangat berbahaya dan merugikan kedua belah pihak gitu kan. Kita di situ terangin di buku ini gitu pentingnya aspek legal bahwa ketika Anda menggunakan perangkat lunak bajakan sama juga mencuri sebenarnya kan. Harus diperhatikan oleh teman-teman desainer untuk bisa membuat legalitas usahanya sendiri. Tapi sebetulnya memang legalitas itu adalah bagian dari profesionalitas juga. Betul. Ya. Jadi kalau benar. Kedepannya lebih profesional lagi ya mau nggak mau harus diurus masalah legalitas. Benar. Dari Muhammad Rizky yang ingin bertanya, apakah regulasi dan standarisasi harga desain tersebut diperuntukkan hanya untuk studio saja atau berlaku juga untuk kebutuhan red card desainer freelance yang proyeknya masih kecil-kecil? Sebenarnya acuannya cukup luas Mbak gitu. Jadi nggak hanya desainer atau pemilik usaha atau studio saja, jadi bahkan juga untuk para desainer freelancer bisa berlaku untuk setiap desainer di Indonesia. Karena pada dasarnya desain itu pola pikir ya, dimana dalam prosesnya antar desain satu dan yang lain itu hampir sama. Yang membedakan hanya ini output akhirnya gitu. Makanya kita sebenarnya punya satu persamaan kepentingan dalam hal ini.
Kalau dari saya sih saya pikir jadi penting itu baca buku tadi, karena terus terang saya nggak se-advance itu melihat bagaimana ekosistem desain yang sedang Mas Has, Mas Rege dan teman-teman pikirkan gitu. Terutama tadi di wilayah kayak bagaimana pemahaman tentang legal gitu ya. Itu kan buat kita-kita yang biasa mengerjakan proyek ini daily basis gitu, kadang-kadang memikirkan itu tuh jadi kayak aduh nggak punya kemampuan itu, nggak punya waktu. Tapi ternyata juga itu juga poin penting. Bisa jadi caranya untuk naik kelas sebagai desainer adalah yang memahami kita itu posisinya seperti apa sih. Nah ini yang sedang diusahakan, diceritakan lewat buku ini dan proyek-proyek selanjutnya.